Pagi itu, kos Putri Melati Indah mendadak ricuh. Sisil menangis histeris karena paket skincare mahal miliknya hilang. Padahal baru diantar kurir 1 jam lalu. Anak-anak kos keluar kamar dengan wajah kesal karena kejadian seperti ini sering terulang. Di ujung lorong, Desi pura-pura ikut panik sambil diam-diam melirik kardus tersembunyi di balik ember cucian dekat kamar mandi belakang. Siang harinya, Nabila membuka kulkas bersama dan langsung marah besar. Ayam kecap yang disimpannya untuk makan malam tinggal kuahnya saja. Eka ikut kesal karena susu kotaknya juga hilang lagi. Mereka mulai saling curiga di dapur sempit itu. Dari balik pintu kamar, Desi diam-diam menikmati ayam curian sambil bermain ponsel dengan wajah santai tanpa rasa bersalah sedikit pun kepada penghuni kos lain. Malamnya, Bu Rina mengumpulkan semua penghuni kos di teras depan. Ia kecewa karena nama kos mulai jelek akibat sering terjadi kehilangan makanan dan paket. Beberapa penghuni bahkan mengancam pindah jika pelakunya tidak ketahuan. Saat suasana mulai panas, Desi malah menyarankan memasang CCTV agar terlihat tidak bersalah. Namun Sisil mulai curiga karena Desi terlihat terlalu tenang dibanding penghuni lainnya malam itu. Keesokan paginya, Desi kembali bersikap ramah seperti biasa. Ia membantu menyapu halaman sambil bercanda dengan ibu warung depan kos agar terlihat baik di mata semua orang. Padahal, malam sebelumnya, ia baru menjual skincare curian milik Sisil secara online. Anak-anak kos sering terkecoh karena Desi memang pandai memainkan wajah polos dan selalu terlihat murah senyum di depan banyak orang setiap hari. Di dalam kamar, Desi membuka lemari penuh barang hasil curian. Ada parfum, skincare, camilan, bahkan dompet kecil milik penghuni lama kos. Wajahnya terlihat puas saat menghitung uang hasil penjualan paket curian. Dalam pikirannya, mengambil barang milik orang lain bukan masalah besar, karena sebagian penghuni kos dianggap berasal dari keluarga berada dan pasti mampu membeli lagi kapan saja tanpa kesulitan berarti. Sore hari, Eka pulang kerja sambil membawa rice bowl favoritnya. Ia sengaja menyimpannya di kulkas untuk makan sahur nanti. Tengah malam, Desi keluar kamar diam-diam memakai sandal tipis agar langkahnya tidak terdengar. Ia langsung melahap makanan itu di dapur dengan rakus. Saat sedang makan, suara pintu kamar Eka tiba-tiba terbuka. Desi langsung panik dan buru-buru bersembunyi di balik tembok lorong gelap. Eka sempat melihat bayangan seseorang di dapur, tetapi Desi berhasil bersembunyi sebelum ketahuan. Sejak malam itu, Eka mulai yakin pencuri makanan tinggal satu atap dengan mereka. Ia lalu mengajak Sisil dan Nabila membuat grup rahasia untuk mencari pelaku sebenarnya. Sementara itu, Desi justru merasa tertantang. Baginya, berhasil mencuri tanpa tertangkap memberi kepuasan aneh yang membuat dirinya semakin ketagihan melakukan hal buruk tersebut. Beberapa hari kemudian, paket sepatu milik Nabila kembali hilang tepat setelah kurir datang. Suasana kos langsung panas dan penuh tuduhan. Nabila menangis karena sepatu itu dibeli dari hasil tabungannya sendiri. Bu Rina sampai memeriksa gudang dan dapur, tetapi Desi sudah menyembunyikan paket itu di rumah temannya. Saat semua orang sibuk mencari, Desi malah pura-pura menenangkan Nabila sambil memeluknya dengan wajah penuh kepalsuan. Malam itu, hujan turun deras, disertai suara petir. Sisil diam-diam memasang kamera kecil dekat kulkas, karena sudah lelah, kehilangan barang terus-menerus. Dari balik jendela kamar, Desi melihat cahaya kecil kamera itu menyala samar. Wajahnya langsung berubah tegang. Untuk pertama kalinya sejak semua pencurian terjadi, Desi mulai merasa takut karena kebohongannya mungkin akan segera terbongkar oleh penghuni kos lainnya dalam waktu dekat. Keesokan paginya, suasana kos terasa lebih sepi dari biasanya. Banyak penghuni mulai menyimpan makanan di kamar masing-masing karena tidak percaya lagi pada dapur bersama. Desi kesal melihat kulkas hampir kosong. Namun, saat melihat Bu Rina menerima banyak paket co di teras, matanya langsung berbinar, penuh niat licik. Ia pura-pura membantu membawa kardus sambil diam-diam mengingat paket mana yang paling mudah dicuri nanti malam.
Siang hari, Bu Rina pergi menghadiri pengajian warga. Begitu rumah depan sepi, Desi diam-diam membuka salah satu paket menggunakan cutter kecil. Ia kecewa karena isi kardus hanya perlengkapan dapur murah. Dengan kesal, paket itu dibungkus kembali, asal-asalan. Namun tanpa sadar, Pak Darto melihat semua gerak-geriknya dari balik pagar rumah. Kecurigaan Pak Darto semakin besar karena beberapa paket warga sebelumnya juga pernah hilang misterius dari gang tersebut. Malamnya, Desi kembali kelaparan karena uang hasil curian habis dipakai membeli makeup dan baju online. Ia keluar kamar sambil membawa wadah makan kosong. Kali ini targetnya nasi ayam geprek milik Eka yang disimpan untuk sahur. Saat membuka kulkas, kamera kecil dekat rak langsung merekam wajah Desi dengan jelas. Namun Desi tidak sadar karena terlalu sibuk makan rakus hingga sambalnya belepotan di bibir dan bajunya. Pagi harinya, Eka langsung marah besar ketika makanan sahurnya hilang total dari kulkas. Sisil yang sejak subuh memeriksa rekaman kamera, mendadak membeku melihat wajah pelaku di layar ponselnya. Semua penghuni kos berkumpul di dapur dengan penasaran. Saat video diputar, terlihat jelas Desi sedang makan sambil mencuri lauk dengan santai. Suasana langsung hening sebelum kemarahan memenuhi dapur sempit kos putri itu pagi hari. Desi yang baru keluar kamar langsung pucat ketika semua penghuni menatapnya penuh amarah. Eka mendorong meja kecil hingga gelas plastik jatuh berserakan di lantai. Nabila menangis sambil menyebut semua barangnya yang hilang selama ini. Desi masih mencoba membela diri dengan alasan hanya meminjam makanan karena lapar. Namun alasan itu justru membuat semua penghuni semakin muak dan sadar Desi pelaku pencurian selama ini di kos tersebut. Bu Rina akhirnya meminta Desi membuka lemari kamarnya di depan semua penghuni kos. Saat pintu lemari terbuka, semua langsung terdiam syok melihat tumpukan barang curian memenuhi rak. Ada skincare, parfum, camilan, charger, hingga dompet kecil milik penghuni lama. Sisil menangis kesal karena merasa dikhianati orang yang setiap hari bercanda bersama mereka. Sementara Desi hanya menunduk gemetar karena seluruh rahasianya akhirnya terbongkar dalam satu pagi memalukan. Setelah kejadian itu, nama Desi langsung menyebar ke seluruh gang kampung. Ibu-ibu warung mulai berbisik setiap kali melihatnya lewat depan toko. Anak-anak kos bahkan mengirim foto barang bukti ke grup warga sekitar. Desi merasa dipermalukan habis-habisan. Namun bukannya menyesal, ia malah menyalahkan penghuni lain karena dianggap menghancurkan hidupnya hanya gara-gara makanan dan paket kecil yang menurutnya tidak terlalu penting untuk dipermasalahkan sebesar itu. Karena emosi dan malu, Desi nekat membawa kabur satu paket baru milik penghuni baru bernama Rani. Dengan tergesa-gesa, ia memasukkan paket ke dalam tas lalu pergi keluar gang saat hujan mulai turun. Dari kejauhan, Pak Darto melihat semua tindakan itu dengan jelas. Wajahnya langsung serius karena kecurigaannya selama ini akhirnya terbukti. Ia mulai yakin Desi memang sumber berbagai kehilangan paket yang meresahkan warga kampung beberapa bulan terakhir. Saat Desi melewati jalan licin, motornya tiba-tiba tergelincir karena menghindari kucing yang menyeberang. Tubuhnya terpental keras ke selokan depan warung nasi hingga paket curian ikut hanyut terbawa air hujan deras. Warga sekitar langsung berkerumun membantu, tetapi beberapa orang mengenali Desi sebagai pencuri paket dari kos Bu Rina dalam keadaan basah dan kesakitan. Desi mulai mendengar cibiran serta tawa sinis dari orang-orang yang menontonnya. Sejak kecelakaan itu, lutut Desi bengkak hingga membuatnya berjalan pincang. Namun, bukannya berubah, ia malah semakin emosional karena merasa seluruh kampung memusuhinya. Anak-anak kos mulai menggembok kulkas dan menitipkan paket ke warung depan. Setiap melihat perlakuan itu, Desi merasa sakit hati dan dipermalukan. Dalam pikirannya, semua orang sudah berlebihan hanya karena kehilangan makanan dan paket kecil yang menurutnya tidak terlalu berharga sama sekali. Malam harinya, Desi mendengar suara tawa dari dapur kos. Saat mengintip,
Ia melihat Eka dan Nabila makan ayam bakar bersama sambil bercanda. Perut Desi langsung terasa lapar karena uangnya mulai habis. Dengan rasa iri membara, ia menunggu semua penghuni tidur. Setelah suasana sunyi, Desi diam-diam memotong rantai kulkas, memakai gunting besi kecil yang selama ini disembunyikan di bawah kasurnya agar tidak ditemukan siapapun. Saat Desi berhasil membuka kulkas dan mengambil kotak makanan, listrik kos tiba-tiba padam karena hujan deras. Suasana langsung gelap total disertai suara petir keras. Dalam kepanikan, Desi merasa ada tangan dingin menyentuh pundaknya dari belakang. Ia menjerit sambil menjatuhkan makanan ke lantai dapur. Ketika lampu darurat menyala beberapa detik kemudian, ternyata hanya kain pel tergantung tertiup angin dari jendela dapur yang terbuka lebar malam itu. Sejak malam itu, Desi mulai sulit tidur dengan tenang. Hampir setiap memejamkan mata, ia teringat wajah penghuni kos yang menangis kehilangan barang mereka. Bahkan suara pintu kulkas terbuka di malam hari terdengar seperti bisikan menakutkan di telinganya. Namun rasa takut itu tidak membuat Desi berubah. Saat melihat Bu Rina menyimpan uang iuran kos di laci ruang tamu, pikirannya kembali dipenuhi niat buruk untuk mencuri lagi. Keesokan siangnya, Desi pura-pura membantu Bu Rina membersihkan ruang tamu. Saat Bu Rina masuk ke dapur mengambil minum, Desi cepat-cepat membuka laci kayu tempat uang iuran disimpan. Tangannya gemetar ketika mengambil amplop tebal berisi jutaan rupiah. Namun, baru beberapa langkah menuju kamar, Rani tiba-tiba muncul dari ujung lorong sambil menatap heran ke arah amplop di tangan Desi dengan wajah penuh curiga dan kebingungan. Desi buru-buru berbohong bahwa Bu Rina menyuruhnya menyimpan uang itu di kamar agar lebih aman. Rani yang belum terlalu mengenal penghuni kos hanya mengangguk ragu meski tetap merasa aneh. Malamnya, ia menceritakan kejadian itu kepada Sisil. Wajah Sisil langsung berubah serius karena tahu Desi tidak mungkin dipercaya lagi memegang uang. Untuk pertama kalinya, penghuni kos mulai takut Desi akan melakukan pencurian yang jauh lebih besar nantinya. Beberapa hari kemudian, Bu Rina panik karena uang iuran kos hilang separuh dari amplop di laci ruang tamu. Ia sampai gemetar menghitung ulang uang itu berkali-kali. Penghuni kos langsung saling berpandangan karena hanya satu nama yang terlintas di pikiran mereka. Ketika Bu Rina memanggil Desi untuk bertanya baik-baik, Desi malah marah dan merasa terus dituduh. Suaranya meninggi hingga terdengar sampai ke gang depan kos pagi itu. Karena emosi memuncak, Bu Rina akhirnya memeriksa tas Desi di depan semua penghuni kos. Desi berusaha merebut tasnya sambil menangis histeris. Tetapi semuanya terlambat. Dari dalam tas ditemukan amplop uang dengan tulisan tangan Bu Rina yang masih jelas terlihat. Suasana langsung pecah dipenuhi kemarahan dan rasa jijik. Sementara Desi terduduk lemas di lantai, wajahnya pucat saat semua penghuni memandangnya penuh kekecewaan mendalam pagi itu. Malam itu, hujan kembali turun deras seperti mengiringi kehancuran hidup Desi. Bu Rina memutuskan mengusirnya dari kos keesokan pagi karena semua penghuni sudah terlalu kecewa. Bahkan, beberapa tetangga mulai menyebut tempat itu sebagai kos pencuri. Di dalam kamar gelapnya, Desi menangis sambil memeluk tas berisi barang curian yang belum sempat dijual. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya benar-benar runtuh akibat keserakahan tangannya sendiri selama ini. Pagi pengusiran itu terasa sangat memalukan bagi Desi. Semua penghuni kos berdiri di teras sambil melihat barang-barangnya dimasukkan ke kardus bekas mie instan. Tidak ada lagi senyum atau rasa kasihan dari mereka. Ibu-ibu warung depan juga ikut memperhatikan sambil berbisik pelan. Desi berjalan tertatih membawa tas besar dengan wajah sembab. Di tengah tatapan sinis warga, ia mulai sadar kepercayaan yang rusak sangat sulit diperbaiki kembali. Karena tidak punya tempat tujuan, Desi akhirnya menumpang di kontrakan sempit milik temannya bernama Wulan di ujung kampung. Namun hidupnya semakin sulit karena kabar pencurian sudah menyebar cepat. Tidak ada toko atau warung
yang mau menerima Desi bekerja. Bahkan beberapa kurir mulai mengenali wajahnya dan bercanda sinis saat lewat depan kontrakan. Wulan sendiri mulai curiga karena beberapa barang kecil di kamarnya perlahan ikut menghilang tanpa jejak jelas. Malamnya, Desi kembali tidak bisa menahan kebiasaan buruknya. Saat Wulan tertidur, ia diam-diam mengambil uang receh dan paket kosmetik kecil milik temannya itu. Namun, ketika hendak kembali ke kasur, Desi terpeleset karena lantai basah bekas dispenser bocor. Kepalanya membentur sudut meja cukup keras hingga pelipisnya berdarah. Wulan langsung bangun dan memergoki. Desi memegang barang curian dengan wajah kecewa dan marah bercampur sedih mendalam. Setelah kejadian itu, Wulan langsung mengusir Desi tengah malam juga. Dengan kepala masih pusing dan tas seadanya, Desi berjalan sendirian menyusuri gang kampung yang gelap dan basah karena hujan rintik. Tidak ada lagi tempat yang mau menerimanya tinggal. Saat melewati warung tutup, beberapa anak muda tertawa sambil menyebutnya si pencuri paket. Dada Desi terasa sesak mendengar julukan itu terus melekat pada dirinya dimanapun pergi sekarang. Karena lapar dan kelelahan, Desi akhirnya tidur di teras musola kecil dekat pasar malam itu. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat penghuni kos berdiri, mengelilinginya sambil membawa paket dan makanan busuk. Mereka hanya diam menatap tajam, tetapi suara tangisan dan tuduhan terus terdengar memenuhi kepala Desi. Ia terbangun sambil menjerit ketakutan dan tubuhnya gemetar hebat. Orang-orang sekitar mulai merasa ngeri melihat kondisi Desi yang semakin kacau dan tidak terurus. Keesokan paginya, Desi mencoba kembali ke kos Burina untuk meminta maaf dan mengambil sisa barangnya. Namun saat tiba di depan gang, beberapa warga langsung mengusirnya dengan tatapan tajam penuh kebencian. Burina hanya berdiri di balik pagar sambil mengatakan, semua penghuni sudah terlalu sakit hati untuk mempercayainya lagi. Desi menangis sambil berlutut di jalan becek, tetapi tidak ada seorang pun yang mendekat, menolong, atau menenangkannya kali ini. Malam setelah diusir dari gang itu, Desi nekat kembali diam-diam ke kos. Karena yakin masih ada paket baru yang bisa dicuri, lalu dijual. Hujan deras mengguyur kampung saat Desi memanjat pagar belakang dengan tubuh lemah dan lapar. Tangannya gemetar ketika melihat tumpukan paket dekat teras. Namun, saat baru menyentuh salah satu kardus, petir besar menyambar tiang listrik depan kos hingga suasana langsung gelap total dan terdengar ledakan keras mengagetkan warga. Desi terkejut, lalu jatuh terpental ke genangan lumpur belakang kos. Kakinya tersangkut besi pagar, patah hingga robek cukup parah, dan mengeluarkan darah. Ia menjerit histeris meminta tolong di tengah hujan deras sambil memeluk paket curian. Penghuni kos dan warga keluar membawa senter, lalu mendapati Desi terkapar kesakitan. Tidak ada lagi amarah di wajah mereka malam itu. Hanya rasa kecewa dan kasihan melihat hidup Desi hancur karena keserakahannya sendiri. Saat ambulans datang, Desi terus menangis sambil meminta maaf kepada Burina, Sisil, Eka, dan semua penghuni kos. Suaranya terdengar serak karena dingin dan rasa sakit di kaki. Untuk pertama kalinya, Desi mengaku dirinya sudah kecanduan mencuri dan tidak mampu menghentikan kebiasaan buruk itu meski sadar salah. Di bawah hujan dan cahaya lampu ambulans, wajah Desi terlihat benar-benar hancur, seperti kehilangan seluruh harga dirinya malam itu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Desi masih menjalani perawatan karena luka di kakinya membuatnya sulit berjalan normal. Kini ia tinggal sementara di rumah bibinya yang sederhana di pinggir kampung. Setiap hari, Desi hanya duduk termenung di teras bambu sambil memandangi orang lewat. Tidak ada lagi teman yang menghubungi atau mengajaknya bercanda. Kesunyian yang dulu tidak pernah ia rasakan, kini menjadi hukuman paling menyakitkan dalam hidupnya sendiri. Suatu sore Desi melihat kurir paket berhenti di depan rumah tetangga. Dadanya langsung terasa sesak mengingat semua perbuatannya dulu. Ia teringat wajah Sisil yang menangis kehilangan skincare, Eka yang marah
karena makanan sahurnya dicuri. Dan Bu Rina yang dipermalukan warga akibat ulahnya. Desi menunduk sambil menahan tangis. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah itu terasa jauh lebih besar dibanding rasa takut atau malu yang pernah ia rasakan sebelumnya. Malam harinya Desi mencoba membuka media sosialnya kembali setelah lama menghilang. Namun hampir semua komentar dipenuhi hinaan dan sindiran dari orang-orang yang mengetahui kasus pencurian itu. Tangannya gemetar membaca satu persatu komentar pedas yang menyebutnya tidak tahu malu. Dengan air mata jatuh perlahan, Desi akhirnya menghapus semua foto gaya hidup mewah yang dulu selalu dipamerkannya demi terlihat hebat di depan banyak orang lain. Beberapa bulan kemudian, Desi mencoba memulai hidup baru dengan membantu bibinya berjualan gorengan kecil di pasar. Wajahnya kini terlihat lebih pucat dan pendiam dibanding dulu. Setiap ada pembeli datang, Desi selalu menunduk malu karena takut dikenali warga sekitar. Namun sebagian orang ternyata masih mengingatnya dengan jelas. Meski sakit mendengar bisikan sinis mereka, kali ini Desi memilih diam dan menerima semuanya sebagai akibat dari kesalahannya sendiri dahulu. Suatu hari Sisil dan Eka tanpa sengaja lewat di depan lapak gorengan itu. Suasana langsung terasa canggung ketika mata mereka bertemu dengan Desi. Wajah Desi pucat dan tangannya gemetar saat membungkus gorengan pelanggan. Dengan suara lirih, ia kembali meminta maaf atas semua perbuatannya dulu. Sisil dan Eka hanya saling menatap sebelum akhirnya mengangguk kecil. Mereka melihat Desi kini benar-benar berubah dan tidak lagi sombong seperti dahulu saat tinggal di kos. Setelah Sisil dan Eka pergi, Desi duduk sendiri di belakang lapak sambil menangis pelan. Ia sadar tidak semua kesalahan bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf singkat. Kepercayaan yang pernah hancur membutuhkan waktu panjang untuk pulih kembali. Namun kini Desi mulai belajar hidup jujur dari hasil keringat sendiri. Meski sederhana, uang dari menjual gorengan terasa jauh lebih tenang dibanding hasil curian yang dulu sempat membuatnya merasa bangga sesaat saja. Di kampung itu, kisah Desi akhirnya menjadi pelajaran bagi banyak anak kos dan warga sekitar. Bu Rina memasang rak paket dan CCTV baru agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Anak-anak kos juga mulai lebih peduli satu sama lain setelah pernah merasa dirugikan bersama. Mereka sadar lingkungan nyaman bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan dan menghargai barang milik orang lain sekecil apapun bentuknya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Desi perlahan menjalani hidup yang lebih sederhana dan tenang dibanding masa lalunya dulu. Luka di kakinya masih meninggalkan bekas panjang sebagai pengingat atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Kini setiap melihat paket atau makanan milik orang lain, Desi justru merasa malu pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengejar pujian palsu dan gaya hidup mewah karena akhirnya memahami kejujuran jauh lebih berharga daripada barang curian apapun juga. Cerita Desi mengajarkan bahwa kebiasaan kecil yang dianggap sepele bisa berubah menjadi kehancuran besar jika terus dilakukan. Mencuri makanan, paket, atau barang milik orang lain memang terlihat menguntungkan sesaat, tetapi perlahan menghancurkan harga diri dan masa depan sendiri. Karena itu, jagalah kejujuran meski sedang kesulitan hidup, sebab sekali kepercayaan hilang, penyesalan sering datang ketika semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki sepenuhnya di kemudian hari nanti.